The Lord of the Rings adalah sebuah trilogi yang tak hanya mengubah dunia perfilman, tapi juga menjadi salah satu kisah paling mendalam tentang petualangan, persahabatan, dan pengorbanan. Tapi tahukah kamu, di balik layar, ada perjalanan panjang penuh tantangan dan keajaiban yang hampir tak pernah terjadi. Berawal dari ide mustahil seorang sutradara muda hingga mencetak sejarah perfilman dengan meraih 11 Oscar. Inilah cerita di balik layar pembuatan film bertemakan Middle-earth yang akan membuatmu semakin mencintai karya ini. As a director, I was starting to write the screenplay. I had quite a good beginning. And then he just rugby tackled me for some reason, you know, really like bang. Oh, I wondered what hit me, you know. Di sebuah tempat tenang di Selandia Baru, seorang sutradara bernama Peter Jackson memimpikan sesuatu yang dianggap mustahil. Ia ingin menghidupkan dunia Middle-earth karya J.R.R. Tolkien ke layar lebar. Namun, perjalanan ini bukanlah tanpa rintangan. Kala itu, para pembuat film besar seperti George Lucas dan Steven Spielberg pun gagal mewujudkan dunia Hobbit, Elf, dan Orc karena terlalu mahal dan rumit. Tapi Jackson punya tekad besar. Ia bekerja keras untuk meyakinkan New Line Cinema. Dan saat studio itu menyetujui proyek ini, keajaiban pun dimulai. Bukan hanya satu film, tetapi 3 film sekaligus akan dibuat. Seluruh proses syuting dilakukan di Selandia Baru, negara asal Peter Jackson. Selama 5 tahun penuh, para aktor dan kru menghadapi tantangan besar, mulai dari cuaca ekstrim hingga medan yang sulit. Banyak dari mereka, khususnya para aktor, mengalami cedera saat syuting, namun terus melanjutkan tanpa mengeluh. Dedikasi seperti ini yang membuat karakter-karakter terasa lebih hidup ketika di layar. Film bertemakan Middle-earth tersebut terasa begitu lebih nyata berkat teknologi efek visual yang sangat revolusioner. Weta Digital, studio asal Selandia Baru, bahkan sampai menciptakan software masif untuk menghidupkan ribuan karakter dalam pertempuran besar. Salah satu yang paling memukau adalah karakter Gollum. Dengan teknologi tersebut, Gollum menjadi salah satu karakter CGI yang paling ikonis sepanjang masa, membuka jalan bagi teknologi serupa di film lain. He doesn't just act the character, he has to somehow become, I know there were restaurants he'd go and eat. Peter Jackson juga menghadapi banyak tantangan dalam memilih pemeran. Elijah Wood begitu menginginkan peran Frodo, sampai-sampai dia merekam audisinya sendiri dan mengirimkannya ke pihak Peter. Ian McKellen hampir batal menjadi Gandalf karena bentrok jadwal dengan film X-Men. Dan Stuart Townsend, aktor pertama untuk Aragorn, digantikan oleh Viggo Mortensen setelah 3 minggu syuting. Half an Aragorn clothes, you know, waving the sword around town. I was parked on a Sunday afternoon. Cute in character to them, probably. But tonight I think this will speak for itself.
Ketika The Fellowship of the Rings dirilis pada tanggal 19 Desember 2001, dunia pun terpukau. Film ini meraup untung 2,9 miliar dolar atau setara dengan 47 triliun rupiah dan memenangkan 17 piala Oscar di seluruh trilogi. Dengan The Return of the King membawa pulang 11 penghargaan termasuk film terbaik. The Lord of the Rings, The Return of the King. This is the 11th Academy Award win tonight. I just want to say a very few quick words, especially to the people of New Zealand. Just walking down the street down to where my car was parked on a Sunday afternoon. You know, sort of desperate Rasputin character to them, probably. Viggo Mortensen bukan hanya sekedar memerankan Aragorn. Dia hidup sebagai Aragorn untuk mendalami perannya. Mortensen membawa pedangnya kemanapun dia pergi, bahkan saat tidak sedang syuting. Ia juga sering berkemah di hutan agar benar-benar memahami kehidupan seorang ranger. Dedikasinya begitu besar hingga ia terluka saat syuting adegan pertempuran, tetapi tetap melanjutkan tanpa henti. Bahkan sutradara Peter Jackson berkata, Viggo adalah Aragorn yang sesungguhnya. But then Noah got out of his gear. So I went back to the bus immediately. That's why. Hobbiton, desa tempat tinggal para hobbit, ternyata bukan hanya set biasa. Tim produksi membangun seluruh desa ini setahun sebelum syuting dimulai agar terlihat seperti benar-benar dihuni. Detail ini menciptakan keajaiban, membuat Middle-earth terasa begitu nyata. Bahkan hingga sampai sekarang, Hobbiton masih bisa dikunjungi dan menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Selandia Baru. Tidak hanya itu, bahasa yang digunakan di dalam film benar-benar memiliki tata bahasa dan kosakata yang lengkap, khususnya dalam bahasa bangsa Elf, adalah hasil kerjasama dengan beberapa ahli bahasa. Salah satu adegan paling emosional adalah ketika Aragorn menendang helm orc dengan penuh amarah. Tapi tahukah kamu, jeritan Aragorn dalam adegan itu adalah jeritan rasa sakit yang nyata. Viggo Mortensen mematahkan jari kakinya saat menendang helm tersebut. Semua orang terkejut karena jeritannya begitu meyakinkan. Tapi setelah adegan itu selesai, Viggo berkata, "Saya rasa jari saya patah," dan ternyata benar. Namun, Peter tetap memasukkan adegan ini ke dalam film dan kini menjadi salah satu momen paling legendaris dari trilogi tersebut. Tidak hanya itu, Sean Bean, pemeran Boromir, adalah orang yang sangat takut akan dunia penerbangan. Alhasil, ia memilih mendaki gunung sendiri dengan kostum lengkap daripada harus menaiki helikopter. Climbing the cliff, it was almost like a cliff face. It was short. The real adventure getting over that mountain to get to the set. Pertempuran besar seperti di Helm's Deep terasa begitu nyata karena teknologi canggih yang diciptakan khusus untuk film ini. Studio Weta Digital mengembangkan sebuah perangkat lunak bernama Massive yang dapat membuat ribuan karakter bertindak sendiri seperti makhluk hidup. Hasilnya, adegan pertempuran menjadi terasa lebih hidup dan sangat epik. Teknologi ini kemudian menjadi standar baru dalam industri film. Karakter Gollum menjadi salah satu inovasi terbesar dalam sejarah dunia perfilman. Untuk menciptakan sosok ini, Andy Serkis
melakukan acting dengan menggunakan teknologi motion capture, yang mana teknologi tersebut merupakan suatu yang sangat jarang dilakukan pada masa itu. Hasilnya, Gollum menjadi salah satu karakter CGI paling ikonis, mengubah cara film menggunakan teknologi untuk menciptakan karakter yang kompleks. Dari sebuah mimpi yang dianggap mustahil hingga menjadi sebuah kesuksesan besar, The Lord of the Rings adalah bukti bahwa dengan dedikasi, kreativitas, dan keberanian, hal yang tak mungkin bisa menjadi kenyataan. Lord of the Rings bukan hanya tentang sekedar film, tetapi juga tentang kerja keras ribuan orang yang membuat keajaiban menjadi nyata.